guys, di sini kami akan membuat video etnografi mengenai observasi kehidupan sehari-hari di mana guys? Di Pondok Pesantren Fathul Huda, Kajen, Pekalongan. Ikuti keseruannya. Let's go. Pondok Pesantren Fathul Huda, Desa Sinangah Rendeng, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Didirikan sejak tahun 2000 dan diresmikan oleh kepemerintahan sejak tahun 2001. Pendiri utama beliau almarhum Romki Haji Ahmad Minanul Aziz, alumni PTIA Meranggen, Demak, dan sekarang diteruskan oleh Nyai Mauli Mahfuroh selaku istri dan Gus Ahmad Sahal Hatib sebagai anak kandungnya, alumni Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Saya selaku mahasiswa ingin bertanya di sini. Yang pertama, nama masnya siapa mas? Saya Masnya asal dari mana? saya dari Desa Jenagoro, Kabupaten Pekalongan. Terus mondok udah berapa lama di sini? Saya berarti untuk di sini sudah sekitar 5 tahun. Saya izin wawancara sebentar ya. Yang pertama itu, mengapa masnya itu milih mondok di sini? Saya memilih mondok di Pondok Pesantren Fathul Huda karena ingin memperdalam ilmu agama sekaligus belajar hidup mandiri. Saya juga mendapat saran yang dukungan dari orang tua karena mereka percaya lingkungan pesantren dapat membentuk akhlak yang baik atau akhlak karimah. Di sini saya tidak hanya belajar membaca dan memahami kitab, tetapi juga belajar disiplin, menghormati guru, hidup sederhana, dan saling membantu sesama teman. Bagi saya, mondok bukan hanya tempat belajar, tetapi juga tempat membentuk karakter agar menjadi pribadi yang lebih baik. Pertanyaan kedua itu, bagaimana rutinitas kehidupan santri di Pondok Pesantren Fathul Huda ini mas? Jadi rutinitas kami dimulai sejak sebelum subuh. Kami bangun untuk bersiap melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah itu biasanya ada kegiatan mengaji atau murojaah. Pada pagi hari kami mengikuti kegiatan belajar baik di sekolah maupun di madrasah diniyah sesuai jadwalnya. Siang hari digunakan untuk istirahat, sholat berjamaah, dan belajar kembali. Sore hari kami mengaji lagi atau mengikuti kegiatan pondok. Malam setelah sholat isya biasanya ada pengajian kitab bersama ustadz atau kiai. Kemudian kami belajar mandiri sebelum beristirahat. Kegiatan yang teratur ini membuat kami belajar disiplin, mandiri, dan juga menghargai waktu. Baik, sebelumnya saya dari Universitas Ki Hajar Muhammad Pekalongan untuk mengobservasi kegiatan sehari-hari yang ada di Pondok Pesantren ini. Sebelumnya mohon maaf, saya ingin mengetahui nama Anda terlebih dahulu. Nama saya Syekh Fuad. Asal Anda dari mana? Kalau boleh tahu? Saya berasal dari Sisi Minggorojo, Kabupaten Pekalongan. Kalau Anda di sini sudah kurang lebih berapa tahun? Saya di sini mondok sudah kurang lebih 4 tahun ini. 4 tahun, lumayan lama ya. Terus melalui observasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, nilai apa saja yang ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari di pondok pesantren ini? Melalui kegiatan sehari-hari di pondok,
kami diajarkan banyak nilai yang bermanfaat untuk kehidupan. Salah satunya adalah disiplin, karena setiap kegiatan sudah memiliki jadwal yang harus dipatuhi. Kami juga belajar tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap tugas yang diberikan. Selain itu, kami dibiasakan hidup sederhana, saling menghormati, membantu teman, dan menjaga kebersamaan. Yang paling penting, kami diajarkan untuk menghormati kiai, ustadz, dan orang yang lebih tua sebagai bagian dari adab yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus pertanyaan kedua, nilai apa saja yang berpengaruh pada kehidupan Anda? Nilai yang paling berpengaruh bagi saya adalah disiplin dan adab. Sebelum mondok, saya sering menunda pekerjaan dan kurang teratur dalam mengatur waktu. Setelah tinggal di pesantren, saya belajar memanfaatkan waktu dengan lebih baik karena setiap kegiatan sudah terjadwal. Selain itu, saya juga belajar untuk lebih menghormati guru, orang tua, dan teman. Menurut saya, ilmu akan lebih bermanfaat jika disertai dengan adab yang baik. Nilai-nilai itulah yang saya terus terapkan, baik selama di pondok maupun nanti ketika kembali ke masyarakat. Sebelumnya izin waktunya ya, kami dari Universitas Kiai Haji Abdurrahman Wahid izin observasi mengenai tentang kehidupan sehari-hari di pondok pesantren. Sebelumnya saya ingin tahu nama kamu terlebih dahulu, siapa namanya? Baik, nama saya Muhammad Fatul Asmi. Asalnya dari mana? Asal saya dari Baturan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Batang. Mondok di sini udah berapa tahun berarti? Saya mondok di sini berarti sudah kurang lebih 4 tahun jalan ini. Lama ya berarti sudah 4 tahun. Saya lanjut ke mengenai agar lebih spesifik akan bertanya mengenai yang pertama, sebenarnya budaya pesantren ini seberapa jauh membentuk karakter santri? Menurut saya, budaya di pesantren sangat berpengaruh dalam membentuk karakter santri. Melalui kegiatan yang dilakukan setiap hari, seperti sholat, jamaah, mengaji, belajar, dan hidup bersama dengan teman-teman. Kami dibiasakan untuk disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan saling menghargai. Selain itu, kami juga diajarkan untuk menghormati kiai, ustadz, orang tua, dan sesama teman sebagai bagian dari adab. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi bagian dari karakter kami. Saya merasa setelah mondok, saya menjadi lebih disiplin, lebih sabar, dan lebih mampu mengatur diri dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut pertanyaan yang kedua, apa tantangan Anda hidup di pondok? Menurut saya, tantangan hidup di pondok adalah belajar beradaptasi dengan kehidupan yang berbeda dari rumah. Di awal mondok, saya harus membiasakan diri dengan jadwal yang padat, hidup mandiri, dan jauh dari keluarga. Saya juga harus belajar mengatur waktu antara mengaji, sekolah, belajar, dan beristirahat. Namun, seiring berjalannya waktu, saya mulai terbiasa karena mendapat dukungan dari teman-teman dan bimbingan dari ustadz. Pengalaman itu justru membuat saya menjadi lebih mandiri, lebih sabar, dan lebih bertanggung jawab. Perspektif etik. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kehidupan santri di Pondok Pesantren Fathul Huda Kajen berlangsung melalui rutinitas yang teratur setiap hari. Kegiatan dimulai dari sejak sebelum subuh, dilanjutkan dengan sholat berjamaah, mengaji, belajar, menjaga kebersihan lingkungan, hingga mengikuti kegiatan pondok pada malam hari. Rutinitas tersebut tidak hanya mengatur aktivitas santri, tetapi juga menjadi proses pembentukan karakter melalui
kebiasaan yang dilakukan secara berulang. Santri belajar disiplin, tanggung jawab, mandiri, menghargai waktu, serta membangun kepedulian terhadap sesama. Analisis teori Clifford Geertz. Menurut Clifford Geertz, budaya merupakan sistem makna yang diwujudkan melalui simbol-simbol dan dipahami bersama oleh anggota masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini, berbagai aktivitas di Pondok Pesantren Fathul Huda seperti sholat berjamaah, mengaji Al-Quran dan kitab, menghormati kiai dan ustadz, serta hidup sederhana bukan hanya menjadi rutinitas harian. Aktivitas tersebut mengandung makna yang diwariskan kepada setiap santri sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Dengan demikian, budaya pesantren menjadi sasaran untuk menanamkan nilai religius, adab, kebersamaan, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Analisis teori Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa habitus adalah kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak yang terbentuk melalui pengalaman, serta praktik sosial yang dilakukan secara terus-menerus. Dalam kehidupan di Pondok Pesantren Fathul Huda, rutinitas yang dijalankan setiap hari membentuk habitus santri, kedisiplinan dalam mengikuti jadwal, kebiasaan mengaji, hidup mandiri, menjaga kebersihan dan menghormati guru, dilakukan secara berulang hingga menjadi bagian dari karakter santri. Nilai-nilai tersebut tidak hanya diterapkan selama berada di pesantren, tetapi juga diharapkan tetap melekat ketika santri kembali hidup di tengah masyarakat. Berdasarkan kedua teori tersebut, dari teori analisis Clifford Geertz dan analisis teori Bourdieu, dapat dipahami bahwa budaya pesantren tidak hanya berfungsi sebagai aturan kehidupan bersama, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter melalui pengalaman dan kebiasaan yang dilakukan secara berulang. Dengan demikian, Pondok Pesantren Fathul Huda tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu agama, tetapi juga menjadi ruang pembentukan pribadi yang religius, disiplin, mandiri, dan memiliki kepedulian sosial. Melalui observasi dan wawancara yang kami lakukan di Pondok Pesantren Fathul Huda Kajen, kami memperoleh pengalaman yang sangat berharga. Kami menyadari bahwa kehidupan di pondok pesantren tidak hanya berfokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga pada pembentukan karakter melalui kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Rutinitas seperti sholat berjamaah, mengaji, belajar, menjaga kebersihan, serta menghormati kiai dan ustadz menjadi bagian dari proses pendidikan yang membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, kemandirian, dan kepedulian terhadap sesama. Selama penelitian berlangsung, kami juga belajar bahwa pendekatan etnografi tidak hanya mengharuskan kami mengamati suatu kegiatan, tetapi juga memahami makna di balik setiap aktivitas dari sudut pandang masyarakat atau pelaku budaya itu sendiri. Dari pengalaman ini, kami semakin memahami bahwa budaya pesantren merupakan bagian penting dalam membentuk karakter santri dan menjadi wujud nyata hubungan antara agama, budaya, dan kehidupan bermasyarakat. Kami berharap penelitian sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menambah pemahaman tentang kehidupan budaya di Pondok Pesantren Fathul Huda Kajen. Penutup. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis, dapat disimpulkan bahwa kehidupan di Pondok Pesantren Fathul Huda Kajen tidak hanya berfungsi sebagai tempat menuntut ilmu agama, tetapi juga sebagai lingkungan yang membentuk karakter santri melalui budaya keseharian, rutinitas seperti berjamaah, mengaji, belajar, menjaga kebersihan, menghormati guru, dan hidup bersama menjadi bagian dari pendidikan yang dilakukan secara berkelanjutan. Melalui kebiasaan tersebut, santri belajar disiplin,
tanggung jawab, kemandirian, serta kepedulian terhadap sesama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antar agama, budaya, masyarakat tampak dalam kehidupan sehari-hari di pesantren. Nilai-nilai keagamaan tidak hanya diajarkan sebagai pengetahuan, tetapi dipraktekkan dalam tindakan dan interaksi sosial sehingga menjadi bagian dari karakter santri. Semoga penelitian sederhana ini dapat memberikan gambaran mengenai kehidupan budaya di Pondok Pesantren Fathul Huda Kajen serta menambah pemahaman tentang pentingnya pendekatan etnografi dalam mengkaji kehidupan masyarakat.